Ambillah saya di IAIN, dua jurusan yang saya tembak waktu itu. Pertama jurusan hukum dengan ekonomi. Oke teman-teman, kembali lagi di podcast Baca Bagi Cerita. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yakni Presiden Mahasiswa IAIN Kendari. Panggilannya ini siapa? Mau dipanggil Presma atau apa? Bang Akram saja. Oh, Bang Akram. Oke. Mungkin Bang Akram bisa diceritakan sebelum ke sini apa kesibukannya? Terima kasih saya ucapkan kepada UKM Pers dan Objektif ID karena hari ini mengundang saya dalam hal ini podcast ya, podcast. Iya, podcast. Yes. Jadi tadi sebenarnya banyak rapat yang saya ikuti. Tadi ada PC, kegiatan seminar atau pelantikan di Hotel Aziza yang pertama. Oh ya, lumayan sibuk ya, Pres. Lumayan sibuk ya, kalau saya dalam satu hari 3 undangan. Wah, mantap sekali memang ini, Presma. Memang kalau jadi Presma itu agak sibuk ya? Sibuk, kalau sibuk memang harus sibuk. Menjadi seorang pemimpin itu harus sibuk, harus siap. Oh iya. Ya, karena memang itu tuntutan orang sebagai pemimpin. Pemimpin bukan hanya skala yang kecil, bahkan skala keluarga pun orang itu sibuk juga. Apalagi kita memimpin dalam hal ini satu universitas. Iya. Mungkin Pak Bang Akram bisa diceritakan latar belakang pendidikannya mulai dari SD sampai di perguruan tinggi IAIN Kendari itu bagaimana? Oh, terima kasih. Jadi saya itu berada di keluarga menengah ya, tidak kaya juga, tidak miskin juga. Latar belakang orang tua, insya Allah mampu juga membiayai saya. Saya masuk pendidikan sekolah dasar itu di SD Negeri 1 Wiwirano. Oh, Kabupaten Konut ya? Ya, Kabupaten Konut Utara. Lanjut SMP 1 Wiwirano. Masuk di situ juga. Wiwirano. Selanjutnya di SMA saya juga SMA 1 Wiwirano, masih tetap di situ. Kalau orang bilang di situ saja. Oh ya, di kampung halaman. Ya, di kampung halaman. Dulu sempat sih saya berpikir bahwa saya mau menjenjang pendidikan SMA di pesantren. Oh, Ya, pesantren. Tapi ya, karena posisinya di rumah itu laki-laki tinggal saya, kakak saya 2, perempuan 1, laki-laki 1 sudah kuliah. Saya diharapkan bisa membantu orang tua saya dan tidak keluar untuk sekolah di pesantren. Makanya kemudian saya tetap di Wiwirano. Mulai dari SD, SMP sampai SMA itu di kampung. Dan tadi sebenarnya Bang Akram ini mau lanjut ke pesantren pas masuk SMA hanya karena Bang Akram ini salah satu-satunya anak laki-laki. Jadi kenapa sih Bang Akram sampai kepikiran kuliah di IAIN Kendari dan sampai mengambil jurusan fisika? Padahal kan jurusan fisika ini peminatnya kebanyakan perempuan dan kalaupun ada laki-laki itu sangat minim ya. Oke, jadi gini, saya sampaikan dari awal bahwasanya saya dulu sekolah menengah atas itu jurusannya IPS. Oh, IPS ya? Ya, saya jurusan IPS. Masuk kuliah ambil fisika? Masuk kuliah ambil fisika. Jadi dulu universitas yang saya tuju itu adalah Universitas Haluoleo. Haluoleo. Ya, jadi ketika saya mendaftar pada 2019 itu, saya mendaftar, pengumuman nama-nama yang lulus belum diumumkan. Orang tua saya sudah datang bilang, "Nak, kakakmu kuliah ya, yang laki-laki, yang perempuan juga kuliah gitu. Jadi kalau kamu kuliah di Unhalu dengan UKT ya, uang kuliah tunggal yang tinggi, secara tidak langsung kau bunuh saya secara perlahan gitu." Jadi ambillah saya di IAIN, dua jurusan yang saya tembak waktu itu. Pertama jurusan hukum dengan ekonomi, itu yang saya tembak. Tapi ternyata di fisika. Ya, ternyata ada 3 pilihan itu, dan yang ketiganya itu bukan saya yang pilih, saya tidak tahu.
Saya cuma sampaikan sama kakak saya yang daftarkan saya bahwasanya fisik hukum dengan ekonomi. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Ternyata ketika saya masuk, dia daftarkan juga fisika. Oh, berarti fisika ini didaftarkan sama kakaknya. Daftarkan sama kakak tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya pengumuman lulus itu, nama saya keluar di fisika. Padahal latar belakangnya di SMA tadi ini jurusan IPS. Jurusan Lulusnya IPS. di kampus fisika. Ya, jurusan IPS. Ketika masuk perguruan tinggi ambil jurusan MIPA, itu kan tidak masuk di akal. Iya, kurang sinkron ya. Jadi ketika lalu saya masuk, teman-teman saya di ruangan itu melongo. Kan saya tidak paham apa kira-kira Dari yang jurusan IPS masuk. iya di masuk jurusan fisika. IPA kan saya sampaikan. Saya begini. Apa itu? Apa itu? Sementara teman-teman saya, ini Pak. Nah, tapi berkembangnya waktu, saya sedikit demi sedikit, alhamdulillah, ada juga yang terlintas. Memang luar biasa ini Bang Akram. Mulai dari SMA-nya jurusan IPS, masuk di YN Kendari ambil jurusan fisika, dan di jurusan fisika itu pun sempat bingung-bingung ya dengan jurusannya. Sangat bingung kalau saya. Kenapa kemudian juga di fisika itu sangat sedikit peminatnya? Ini memang perlu dituntaskan dari pihak birokrasi. Sampai hari ini terpilih menjadi Presma, dari awalnya bingung-bingung, hari ini bisa memimpin Ya itu seluruh tadi. mahasiswa YN Kendari ya. Itu tadi berawal dari organisasi. Nah itu. Jadi kenapa kemudian di fisika itu sangat minim mahasiswanya? Perlu perhatian di birokrasi. Saya mendengar beberapa keluhan mahasiswa dan dosen itu, katanya mereka tidak diberikan fasilitas ya, untuk sosialisasi program studi. Tidak diberikan fasilitas. Karena mahasiswanya mungkin Ya, entah itu mobilisasi, ya, uang transportasi segala macam. Itu mereka tidak diberikan. padahal seharusnya kalau mahasiswanya kurang, seharusnya mereka diberikan biaya untuk mensosialisasikan Iya, jurusan ini. itu yang perlu. Saya mendengar kabar dari berita-berita dari dosen, katanya ketika mereka pergi sosialisasi, itu mereka hanya sosialisasi IAIN. Tidak sosialisasi jurusan Iya, tidak. Mereka sosialisasi jurusan, umpamanya seperti ini. fisika. Saya dosen MPI. Iya. Nggak mungkin kan saya pergi sosialisasi mata kuliah atau program studi fisika. Iya, Kan iya, nggak iya. mungkin. Jadi fokus sosialisasi mereka itu Hanya cuma sosialisasi kampus. universitas saja, kampus. Tidak ada dosen-dosen yang memang murni dari situ untuk mensosialisasikan program studinya. Seharusnya ketika kayak tadi fisika ini kan kita sudah tahu di YN ini sangat minim peminatnya. Alangkah baiknya mungkin disosialisasikan jurusan ini Iya, ke depannya. saya berharap pada birokrasi mungkin gini. Kenapa tidak diberikan saja anggaran kepada para dosen, ya, para dosen atau yang terutama itu kaprodinya, Iya. kepala program studi untuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Terkait Kebanyakan jurusan yang ya kebanyakan itu yang menyukai fisika itu memang dari sekolah-sekolah terpencil, Iya, iya, iya. gitu. Memang dia dari kepulauan, Iya. gitu kebanyakan. Karena memang banyak dari teman-teman kepulauan itu yang mengambil jurusan fisika, kimia. Ya, memang banyak. Karena setelah saya melihat orang-orang yang hitung-hitungan seperti itu, memang banyak dari kepulauan. Iya, iya, mungkin karena faktor banyak makan ikan ya. Saya kurang tahu juga. Kayaknya mereka terlalu banyak hitung-hitung keran, Hitung ikan. ikan. Makanya sampai mereka mengambil jurusan itu, atau mungkin mereka sadar bahwasanya di sekolahnya mereka itu sangat minim guru yang notabene-nya dari pendidikan fisika kayak matematika, itu mungkin Ya, bisa jadi. berangkat dari kesadaran mereka. Ya, berangkat dari kesadaran mereka setelah masuk perguruan tinggi, maka kebanyakan mereka pilih yang hitung-hitungan. Iya, iya. Masuk fisika, matematika, biologi pun ada hitungannya. Iya. Kimia, itu mereka lebih fokus ke situ. Memang kalau jurusan MIPA ini tidak lari dari hitung-hitungan. Nah, selanjutnya memang saya juga lihat kebanyakan mahasiswa MIPA itu tidak suka berorganisasi.
Oh, gitu ya. Kebanyakan tidak suka mereka. Mereka hanya fokus saja di jurusannya. Karena mungkin terlalu berat nih jurusannya, makanya mereka malas nih untuk keluar berorganisasi. Bisa jadi kan, jangan sampai mereka sudah terombang-ambing pikirannya, kemudian mau dibaurkan lagi dengan organisasi. Kan berat sekali itu. Tapi ya alhamdulillah cerminan dari diri saya sendiri. Iya. Walaupun saya masuk di fisika, ya saya masih bisa mengikuti organisasi. Sampai hari ini menjadi presiden mahasiswa. Iya, sampai hari ini mampu memimpin IAIN. Setelah saya kan Bang Akram ini sekarang sudah jadi presiden mahasiswa, mungkin bisa diceritakan latar belakang organisasinya sebelum menjadi presiden mahasiswa, bagaimana? Oke, terima kasih. Jadi saya berawal dari organisasi ya. Pertama itu organisasi akademisi Islam Sulawesi Tenggara, itu OASIS Sultra. Oh ya, OASIS Sultra ya. Di mana di situ memang wadah saya pertama, membangun saya di situ, belajar saya juga di situ. Yang kemudian berangkat langsung ke Cipayung juga. Nah, ke Cipayung Plus, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Oh, berarti Bang Akram ini salah satu kader dari Himpunan Mahasiswa Islam ya? Ya, saya salah satu kader dari Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi sebelum saya jadi presiden mahasiswa, saya berawal dari HMPS dulu. HMPS? Ya, HMPS apa ini? HMPS Fisika pada tahun 2020-2021. Oh iya. Situ saya jadi ketua HMPS. Maka awal lah di situ saya belajar menjadi seorang pemimpin, bagaimana memanajemen, bagaimana mengolah dan mengatur suatu lembaga. Berarti Bang Akram ini latar belakang organisasinya sebelum jadi presiden mahasiswa ini sudah banyak ya? Mulai dari OASIS Sultra tadi disebutkan, dari Himpunan Mahasiswa Islam, ketua HMPS juga ya? Ya, mantan ketua HMPS juga. Mantan ketua HMPS sampai sekarang menjadi presiden mahasiswa. Nah, sekarang kan Bang Akram sudah menjadi presiden mahasiswa dan banyak problem-problem yang terjadi di mahasiswa itu, seperti halnya ada teman-teman mahasiswa itu yang mendapatkan beasiswa dalam hal ini KIP kuliah, mereka itu dilarang berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di dalam kampus, dan katanya kalau mereka didapat berdemonstrasi dalam kampus, ancamannya itu bisa jadi beasiswa mereka dicabut oleh pihak kampus. Bagaimana pendapat Bang Akram sebagai presiden mahasiswa? Sebenarnya ini menjadi visi dan misi kami, bagaimana menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Makanya kemudian saya saya sudah tahu dari dulu sebelum saya jadi ketua, bahwasanya penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar itu dilarang berdemonstrasi. Itu padahal secara tidak langsung birokrasi sudah melanggar regulasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Secara langsung itu dilanggar oleh birokrasi. Maka kemudian timbullah stigma kami bahwasanya birokrasi ini mencoba membunuh nalar kritis mahasiswa, membungkam seluruh aspirasi mahasiswa. Maka lewat kepemimpinan saya, insya Allah tidak ada lagi yang seperti itu. Artinya saya ingin semua lembaga di dalam kampus, baik tingkat fakultas, HMPS, dan institut, kita sama-sama bersinergi, koordinasinya harus tepat. Seperti skala HMPS, bagaimana kemudian menyelesaikan di HMPS, jika kemudian tidak terselesaikan, bisa disampaikan ke Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Itu saya ingin juga bahwasanya birokrasi itu jangan membatasi apa yang kemudian menjadi pendapat atau kritis mahasiswa, terutama yang KIP. Bahkan saya mengecam juga ya kalau sampai birokrasi mengeluarkan mahasiswa tersebut dari daftar penerima kartu atau beasiswa. Oh iya. Ya kan memang sekarang itu kan kita dengar juga beberapa isu bahwasanya mahasiswa itu yang mendapatkan dalam hal ini Kartu Indonesia Pintar Kuliah, mereka dilarang berdemonstrasi di dalam kampus. Nah, ada juga beberapa teman-teman mahasiswa yang dalam hal ini apatis untuk berorganisasi. Itu bagaimana menurutnya Bang Akram sebagai Presma? Oke.
Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya jika kemudian mahasiswa yang dilarang berdemonstrasi, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya kalau seandainya mereka tidak terdaftar atau diblokir dari penerima beasiswa, maka secara tidak langsung birokrasi itu sudah cacat regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih masalahnya kalau kita berdemonstrasi? Nah, kita tidak juga merusak, kan? Saya ingat apa yang kemudian disampaikan oleh senior saya, Bang Padarwan, bahwasanya kampus itu ya tempat untuk belajar, ya, bagaimana membangun intelektual kritisnya kita, sehingga kampus itu bukan kandang sapi, ya, kandang sapi yang tiap hari diam-diam saja. Itu. Yang selanjutnya, berangkat dari itu, saya juga masih teringat apa yang disampaikan oleh senior saya, senior Bang Sarul. Sampaikan itu, ketika ada mahasiswa melakukan demonstrasi atau aksi, berarti ada masalah. Iya, betul. Ngapain dihalang, kan? Ngapain dihalang? Berarti ada masalah. Iya. Kalau kalian tidak, istilahnya gini, kalau kalian tidak mau didemonstrasi, berarti ada yang kalian sembunyikan. Seperti itu. Ya. Yang kedua, yang persoalan mahasiswa yang apatis ya. Oke, mahasiswa yang apatis. Kita tidak bisa menafikan globalisasi, terutama sekarang itu banyak pemuda yang notabene-nya hanya main HP saja, main game segala macam. Itu tidak bisa kita nafikan karena perkembangan global. Saya juga sangat kecewa ya terhadap jika ada mahasiswa yang sampai hari ini belum mempunyai organisasi. Ya. Padahal di situ adalah wadah kita membentuk diri, bagaimana kita kemudian mempunyai relasi yang banyak, mempunyai kawan yang banyak. Kita kemana-mana bisa dapat teman, ya bisa dapat teman. Selanjutnya, memang sih 1.300 mahasiswa pada saat ini ya, yang maba 2023 tercatat hanya 20% saja yang ikut organisasi. Sisanya itu kupu-kupu saja. Kuliah pulang ya? Ya, kuliah pulang. Saya juga kurang tahu apa itu doktrin dari seniornya sehingga mereka tidak ikut, atau doktrin dari orang tuanya. Padahal secara tidak langsung yang mau hidup di masa depan adalah kita. Ya kan memang sekarang itu ketika kita masuk kuliah, orang tua itu menitipkan kita untuk masuk saja kuliah, jangan mengikut organisasi. Itu bagaimana menurutnya Bang Akram sebagai Presma? Ya, stigma yang kemudian terbangun di masyarakat itu gini. Kalau kita ikut organisasi, pasti kuliah kita pasti lama. Iya, itu memang yang sering disampaikan sama orang tua kita di kampung. Ya, ini sebenarnya yang harus kita benahi juga, kan? Kita benahi juga. Pemikiran orang itu berbeda-beda. Ada yang notabene-nya kuliah lama dalam hal ini bertahun-tahun, dia fear untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Ada juga yang kuliah bertahun-tahun, bukan mencari ilmu, hanya masih betah di kampus. Jadi donatur kampus ya? Jadi donatur kampus. Itu yang diucapkan bapak saya, kau ini menyumbang di kampus. Jadi donatur. Jadi donatur kampus. Jadi kau membantu kampus untuk menghasilkan uang. Seperti itu. Dan yang terbangun di masyarakat, yang tadi saya sampaikan bahwasanya jangan berorganisasi, nanti kuliahnya lama. Ya. Kenapa kemudian saya sampaikan tadi ini yang perlu dibenahi? Karena banyak juga mahasiswa yang berorganisasi itu tidak benar-benar berorganisasi. Dia hanya pasang nama, kemudian menghilang dari organisasi, pulang di kampung mengatasnamakan bahwasanya dia anak organisasi. Iya, memang. Jadi yang ditangkap oleh masyarakat bahwasanya ini pengaruh organisasi sehingga kuliahnya lama. Itu. Padahal dia hanya titip nama saya di organisasi. Titip nama saja, tidak tuntas juga istilahnya. Iya, memang. Padahal dampaknya organisasi ini sangat besar di masyarakat. Ketika kita bergabung di salah satu organisasi, lalu kita pulang di kampung, kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapat di organisasi kita di kampung. Ya, jadi finish daripada implementasi organisasi itu pasti kembali ke masyarakat. Iya. Ya, kembali ke masyarakat. Kita jangan berbicara skala yang besar-besar ya. Dari skala keluarga saja. Pasti di situ kita memimpin. Iya, betul. Memimpin. Belum skala keluarga, skala desa, kecamatan, segala macam. Di situ secara tidak langsung bahkan memang ilmu organisasi di situ semuanya implementasinya. Sangat bermanfaat bukan di mata masyarakat, tapi memang
di masyarakat itu sendiri, bermanfaat organisasi. Berarti memang perlu kita benahi stigma yang berkembang di masyarakat bahwasanya organisasi itu menghambat perkuliahan. Padahal tidak, gitu ya, Pres. Ya, jadi saya juga sebenarnya, saya tracking juga, ternyata banyak juga mahasiswa yang tidak berorganisasi tapi kuliahnya lama. Banyak juga itu. Memang Jadi, banyak ya. ya, jadi senior letting saya itu untuk di fisika itu ada beberapa orang ya tidak berorganisasi tapi kuliahnya lama. Heran juga saya, apa yang mereka tunggu? Mungkin karena pengaruh jurusannya, karena kan jurusan fisika ini kita kenal agak susah ya. Kalau kata bapak saya, susah itu ketika kau tidak belajar. Kalau kau belajar maka itu gampang. Berarti teman-teman yang lama ini kuliahnya tidak bergelut di organisasi mungkin karena faktor malas dalam tanda kutip begitu ya, Pres? Bisa jadi juga. Saya tidak bisa menafikan orang mengatakan orang bahwa dia malas. Jangan sampai itu terjadi sama saya, toh. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang angkatan-angkatan yang sudah tua ya, saya bilang maba juga mahasiswa bau. Mahasiswa mau ya? Mahasiswa bau. Nah, yang tidak berorganisasi, saya lihat kegiatan mereka itu tiap hari kalau bukan nongkrong, Main game. main game. Ya memang Nah, banyak. itu pasti itu orientasinya itu. Iya. Ya, hanya itu saja. Mereka mau baca buku apa? Kan tidak terbangun apa yang mereka mau baca di awal. Iya, iya, iya. Kalau seandainya mereka berorganisasi, mereka akan paham kira-kira buku apa yang harus mereka baca. Harus mulai dari mana itu. Ya berarti memang organisasi ini sangat penting ketika kita masih berada di lingkungan kampus dan ketika juga kita keluar dari lingkungan kampus ini sangat berpengaruh. Ya, jadi posisinya gini. Kemarin panel Dema saya sampaikan 5 kali pada mahasiswa baru bahwasanya organisasi itu sangat penting. Ya. Organisasi itu sangat penting. Kenapa kemudian jangankan di lingkup kampus, ketika kita keluar, kita melihat pejabat-pejabat sekarang, petinggi-petinggi sekarang ya, itu kan semua lahir dari rahim organisasi. Iya, iya, betul. Ya. Omong kosong itu kalau bukan dari organisasi. Di organisasi kita diajarkan memimpin. Ya, itu. Jadi saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Buya Hamka itu, kalau tidak mau ikut organisasi, kalau tidak mau ikut politik, setidaknya kau belajar politik. Karena jangan sampai kau akan menjadi domba-domba politik. Itu. Ya betul. Untuk menjadi seorang presiden mahasiswa pun harus berlatar belakang dari organisasi karena tidak segampang itu ya untuk memimpin ribuan mahasiswa di YN Kendari ini. Oke. Jadi sungguh sangat mustahil ya ketika kau menjadi presiden mahasiswa tanpa adanya organisasi. Itu sungguh sangat mustahil. Kenapa kemudian? Untuk memasang nama atau menjadi presiden kita butuh massa. Ya. Ketika kau berorganisasi maka kau punya banyak teman. Iya, iya. Ya, saya sampaikan tadi banyak relasi. Kita berkumpul sama-sama itu. Jadi ketika kau mencalonkan atau memasang diri sebagai presiden mahasiswa, kau butuh massa. Makanya tanpa massa itu, tanpa organisasi itu, kau tidak bisa menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin universitas. Oke. Dan anak-anak organisasi inilah yang mampu melihat kondisi. Kayak tadi kan, kayak teman-teman mahasiswa KIP kuliah yang dilarang berdemonstrasi. Nah, lewat organisasi mereka akan sadar bahwasanya menyampaikan pendapat itu adalah kewajiban kita sebagai mahasiswa ya. Ya, kenapa kemudian kita di organisasi? Memang kita diarahkan untuk refleks gitu ya. Harus peka terhadap isu-isu yang kemudian hangat. Nah, kemudian hangat, isu-isu apa yang terjadi, apa kemudian masalah yang terjadi dalam kampus. Saya melihat sekarang begini, mahasiswa ya, banyak mahasiswa yang jengkel ya, membenci teman-teman seangkatannya atau seniornya yang ketika dia melakukan demonstrasi. Nah, saya masih teringat di 2021 kita demonstrasi mengenai penurunan UKT. Penurunan UKT ya? Ya, penurunan UKT. Di situ banyak mahasiswa ya yang tidak ikut berdemonstrasi jengkel kepada kita. Ngapain sih kalian ikut berdemonstrasi?
Padahal mereka juga dapat menikmati Mengacau, itu. ya mengacaukan saja kalian. Setelah di tracking, orang pertama yang mendaftarkan dirinya penurunan UKT, mereka ini yang tidak berorganisasi. Yang Saya juga menjengkel heran. orang-orang yang demonstrasi. Iya, yang menghina orang-orang berdemonstrasi. Ya, yang kedua, 2021 lalu kan ada kasus amoral atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen di kampus kita. Iya. Nah, banyak mahasiswa yang jengkel kepada kami, Yang berdemonstrasi. jengkel banget tuh mereka. Ngapain kalian berdemonstrasi, bikin kacau kampus saja. Nah, mereka tidak sadar bahwasanya tuntutan bahwa eksistensi seorang mahasiswa yang seperti itu. Iya. Ya, bagaimana kita persoalan keadilan hak asasinya mahasiswa, bagaimana itu. Sampai hari ini yang terkait mahasiswa penerima beasiswa yang dilarang berdemonstrasi, mereka seakan-akan dibungkam dengan dibayar oleh negara. Mereka hanya disuruh fokus saja untuk kuliah, jangan ikut demonstrasi. Nah, jadi kan sempat saya singgung tadi, saya sampaikan bahwasanya birokrasi ini berusaha untuk mematikan nalar kritis mahasiswa, berusaha mematikan eksistensi mahasiswa loh. Dengan membayar lewat beasiswa kuliah mungkin itu ya. Iya. Ngapain sih mereka larang itu untuk berdemonstrasi? Kan Iya. nggak ada juga pengaruhnya kalau mereka berdemonstrasi. Kan umpamanya kalau mereka berdemonstrasi hilang satu ruangan, kan tidak mungkin. Iya. Berdemonstrasi hilang 2 mobil pejabat kampus, kan tidak mungkin. Namanya menyuarakan aspirasi, ya. Ada yang salah maka itu disuarakan. Saya juga melihat dari beberapa tahun lalu disampaikan, pimpinan itu menyampaikan gini, nggak usah kalian berdemonstrasi, kalian sampaikan saja secara baik-baik, datang ke ruangan kami. Oke, kita terima. Kita datang ke ruangannya. Nah, ternyata setelah kita datang ke ruangannya menyampaikan aspirasi dan pulang, kita itu seakan-akan dinindak-bobokan. Aspirasinya Hanya sampai di situ saja, tidak ada realisasi. Ya, tidak ada realisasi dan aksinya, tidak ada. Oh ya, memang. Nah, maka perlu suara-suara lantang itu. Nah, katanya kalau mahasiswa penerima beasiswa ini kan, beasiswa KIP kuliah ini kan ada yang menandatangani fakta integritas, dan di dalam fakta integritas itu mereka siap menerima apapun yang disampaikan oleh pengelola. Dalam hal ini ketika mereka dilarang berdemonstrasi, mereka harus mengikuti itu. Itu bagaimana? Nah, jadi begini posisinya. Ketika saya maba, maka saya itu ikut-ikut saja. Pasti saya itu ikut-ikut saja ketika saya masih mahasiswa baru. Namanya mahasiswa baru, ketika diajak begini masih awam. Nah, dan kemudian saya ada melihat beberapa mahasiswa KIP setelah dia semester 7, nalar kritisnya sudah mulai terbangun. Ya, bahkan dia tidak mengikuti apa yang kemudian dia tanda tangani. Fakta integritas, dia melakukan demonstrasi juga. Saya juga bangga kan. Artinya mereka mampu menghadirkan kembali jati diri mereka yang sudah hilang. Tuh, terkait yang disampaikan tadi yang mengenai penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas. Kalau saya, ngapain sih penandatanganan fakta integritas itu? Kan katanya kan ketika mereka menandatangani, berarti mereka siap mengikuti apapun yang disampaikan oleh pengelola. Itu kan secara tidak langsung mereka sudah dibungkam itu. Bungkam nalar kritisnya. Iya, kan saya sudah sampaikan tadi bahwasanya ketika mereka dibungkam, eksistensi mahasiswa itu sudah hilang. Gitu. Apa sih yang mau disembunyikan birokrasi? Sehingga menutup-nutupi, sehingga membuatkan fakta integritas. Kan? Iya. Apa sih? Kasus-kasus ini, kasus-kasus yang itu, yang seperti ini, kan hal wajar. Kan? Ketika ada yang salah, ada masalah, itu perlu diperbaiki. Iya, betul. Kalau seandainya itu dia dibiarkan terus-menerus, maka kampus ini pertama jadi kandang sapi, yang kemudian tidur semua. Dinindak-bobokan dengan dibayar, katanya kan mereka dibiayai oleh negara, fokus saja untuk kuliah, nggak usah ngapain ikut-ikut demonstrasi begitu. Kan kayak gini, saya berdemonstrasi kan tidak menghalangi kuliah saya. Iya. Kan
Saya bisa berdemonstrasi ketika atau melakukan aksi ketika saya sudah keluar dari ruangan proses perkuliahan. Memang itu mengganggu? Kan tidak. Mungkin yang ditakutkan sama pihak pengelola atau pihak birokrasi ini, nilai mereka turun dan bisa bermasalah untuk mendapatkan beasiswanya. Itu mungkin yang ditakutkan oleh pihak pengelola. Logikanya seperti ini. Mereka melakukan aksi, mereka berdemonstrasi, Iya, ya. kan? Mereka berdemonstrasi. Lantas titik di mana kuliahnya akan atau nilainya akan rendah selagi dia masih mengikuti perkuliahan, kan? Terkecuali dosennya mungkin. Seperti itu. Jadi kita berpikir secara realita saja, kan? Kalau mereka berusaha untuk membuatkan fakta integritas, menutupi masalah secara tidak langsung, kan mahasiswa ini sudah tidak ada pengaruhnya lagi. Sudah tidak bisa memunculkan bahwa ini adalah eksistensinya mahasiswa. Ya. Itu kemudian persoalan kembali lagi dilarang demonstrasi. Coba mungkin ruang-ruang seperti ini yang harus sering dimunculkan, kan? Beberapa mahasiswa kemarin saya melakukan aksi pada 26 September mengingat Randi Yusuf. Oh iya. Ya, mengingat Randi Yusuf. Ada beberapa mahasiswa itu dialpakan Oleh dosennya. Padahal Bahkan diancam nilainya error. hanya karena melakukan demonstrasi. Secara tidak langsung hak kita sebagai mahasiswa itu sudah diambil oleh dosen. Ya. Padahal kebebasan berpendapat itu kan sudah diatur. Ya, kan saya sudah sampaikan tadi pasal 28E ayat 3 sudah diatur kebebasan berpendapat. Haknya kita sudah diambil Ya. oleh birokrasi. Jadi saya juga masih mengawal teman-teman yang kemudian dierorkan nilainya atau yang dikasih alpha. Nah, ini kan mahasiswanya. Saya juga tracking, ternyata banyak dosen juga yang di dalam yang bukan latar belakang aktivis. Oh ya, makanya mereka kurang mengerti. Ya, kurang paham. Kan kita melakukan aksi itu bukan untuk mengacaukan, hanya kita mengenang. Ya, sadar refleksi kita terhadap Randi Yusuf ini. Terima kasih Bang Akram sudah hadir di podcast Baca Bagi Cerita bersama Objektif ID. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Saya ingin juga bahwasanya podcast ini berlangsung terus. Iya. Ya, masih berlangsung terus. Bagaimana kita membagi cerita dan mahasiswa juga. Saya kira objektif ini bukan skala ketua lembaga saja, seluruh mahasiswa yang ada di IAIN Kendari menampung aspirasinya. Mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bersama Presma IAIN Kendari yang membahas isu terkait penerima beasiswa ini yang dilarang berdemonstrasi di dalam kampus. Dan mungkin selanjutnya Presiden Mahasiswa bisa kembali lagi di Objektif ID di podcast Baca untuk membahas terkait isu-isu yang ada di kampus IAIN Kendari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam literasi.